Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku di David 13. Dan pada hari ini aku mau buka kopi, unboxing lagi. Ini itu kopi dari Kafein. Aku terakhir beli Kafein hampir 2 tahun yang lalu. Tahun ya tahun setengah lah. Dan ini aku beli karena ada diskon diskon Ramadan. Oke, ini kopinya. Ini adalah kopi dari Gunung Jaya Wijaya. Ya pokoknya aku segini dapatnya sekitar harga 25 ribuan. Yang aslinya mungkin 45 atau hampir 50. Ya cukup murah lah. Gunung Jaya Wijaya yang jelas dari Papua. Profil sangrainya medium. Ini di roasting tanggal 9 apa nih? 9 Maret. Wow. Ya hampir semingguan lah. Ini dia ngomongnya medium, tapi ini yang aku lihat ini dia light ya. Wah tapi kopinya bagus juga sih. Ya walaupun ada kayak gini ya nggak apa-apa ya, cukup bagus. Bijinya kecil-kecil gini. Ini varietasnya apa ya? Yang pasti Arabica. Dan sekarang kita bakal timbang kopinya 12 gram aja. Untuk nanti aku bikinnya pakai Aeropress karena aku bosan ya akhir-akhir ini aku bikin kopi pakai whiskey terus. Sudah aku agak aneh sama kopi yang light kayak gini karena kan terbiasa beli espresso roast. Nah, habis ini cek kembali per 12 gramnya. Hasilnya per 15 gram itu paling cocok. Cek. Jadi tiap kita mau bikin untuk satu brewingan itu, kita bisa melihat, nah ada kopi-kopi yang kayak gini nih, ada yang pecah-pecah kayak gini. Kita lihat kira-kira ada berapa persen. Kalau ini cukup bagus kok kopinya. Lihat nih. Ya menurut kalian aja sih. Tapi sekarang kopi emang harganya udah naik, nggak kayak tahun 2019 awal-awal aku ngonten. Kayak dapat kopi berkualitas 50.000 itu sangat-sangat gampang. Sekarang 50.000 itu sangat-sangat sulit karena kan sekarang udah ya mendekati 90 ribuan lah. Gilingan kopinya aku pakai medium biar kita mendapatkan rasa yang mendekati kayak apa ya, mungkin kayak V60 atau flat bottom kayak gitu ya, tapi sedikit dengan rasa sedikit strong. Rasionya aku panjangin dan aku pakai suhu sekitar ya 85 segitu. Dan airnya aku bakal pakai 190 ml untuk ya agak rasio panjang dikit ya. Kelihatan bahwa kopinya itu masih sangat-sangat fresh. Kita aduk-aduk sedikit. Baunya kelihatan asam, ada floralnya.
Oke, sudah terseduh dan sekarang kita tes rasanya gimana. Cheers. Hmm. Hmm. Brown sugarnya kerasa. Ini sih lebih ke brown sugar nih. Brown sugar dan black tea. Dan aku sebenarnya kalau masalah tasting notes gitu, aku nggak tahu banyak aroma spesies atau yang lainnya gitu ya. Jadi ya aku nge-review dari apa yang aku tahu saja. Kayak misalnya aku tahu karakteristik pil lemon pil kayak gitu, lime pil atau orange atau black tea, gula aren, brown sugar atau gula merah gitu. Tapi yang aku rasain ini lebih ke mungkin gula aren ya. Nah, dia juga ada kayak spesiesnya apa gitu ya di belakangnya. Mungkin cloves atau cinnamon, cengkeh atau kayu manis kayak gitu ya. Dan setelah aku ngecek di Tokopedia-nya, Arabica ini tuh dia tulisnya itu di kafein, itu di Tokopedia kafein dia ditulis kalau aftertaste-nya itu ada starfruit sama apple. Tapi yang aku dapetin ya nggak begitu sih, dia lebih ke sweetnya. Ya bener sweet aftertaste, tapi dia sweet aftertaste-nya lebih ke gula aren kalau menurutku. Tapi ya itu bisa perbedaan dari air, bisa perbedaan dari suhu, bisa perbedaan dari jenis penyeduhannya. Apalagi kan kalau pakai aeropress pasti rasanya jauh lebih strong daripada V60. Oke, cheers, kita cobain lagi. Dia ketika udah agak dingin dia kalau pakai aeropress ini ya, dia rasanya cukup jadi balance, keluar rasa asamnya itu tipis. Mungkin aku kayak apa ya, kayak mungkin kopi Jawa Barat, Java Pranger yang bukan yang fruity gitu ya. Itu ya mungkin lebih 11-12, enggak 11-12 tapi mungkin mengingatkanku. Enak, tapi ini bukan salah satu kopi kesukaanku karena aku cenderung lebih suka kopi yang lebih fruity. Tapi mungkin kalau itu medium gitu, terus kopi-kopinya kayak Gayo atau apa ya, Bali Kintamani gitu ya, pasti rasanya asamnya ini banget, enak tuh. Dan apa ya, mungkin kalau kita ngomongin tentang single origin gitu nggak begitu sedalam aku kalau bahas tentang espressoan ya, karena kan lebih ke perspektif diri sendiri gitu. Kalau misalnya kalau aku ya, kalau misalnya kita ngomongin tentang single origin, kalau misalnya ngomongin tentang espresso itu kan aku kadang juga bisa bandingin dengan kedai-kedai kopi lain yang misalnya lebih ke kopi susu yang udah ke arah komersil dan franchise kayak gitu. Dan yang bedainnya kayak gini kan kadang ya jujur aku karena kalau ke kedai kopi nggak pernah dan jarang dan nggak pernah pesan V60 dan single origin lain-lainnya, jadi aku udah agak lupa dengan ingatan seperti itu. Tapi ya enak juga kok. Dan pertama aku beli kopi dari kafein itu kan yang blend yang apa ya, yang lupa aku tuh, yang aku jadiin kopi susu botolan. Dan jujur kalau misalnya kafein itu dia nggak satu tipe sama Workas ya, karena kan paling apal sama Workas atau nggak Fry and Roast.
kopinya dia itu jauh lebih light daripada Workas rasanya. Dan mungkin itu aja teman-teman review singkatku pada hari ini. Terima kasih teman-teman dan salam kopi.